Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Dan saudara, momen lebaran ini dijadikan umat Islam di seluruh dunia untuk jadi ajang saling bermaafan, saling bersilaturahmi, dan juga kembali ke fitri serta kembali ke suci. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kiai Khalil Nafis, yang sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi spesial Hari Lebaran hari ini. Selamat datang di studio Kompas TV dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Jihan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin sebelumnya. Amin wa antum bi khair. Wah, luar biasa. Ini momen lebaran ya, Kiai, dijadikan oleh warga muslim di seluruh dunia ini untuk jadi momentum untuk kembali ke nol seperti itu. Ini artinya ada peleburan dosa di hari yang fitri ini. Bagaimana dari Kiai ini memaknai peleburan dosa di hari yang fitri ini, Kiai? Ya, kita memang ada kegembiraan ya bagi kita yang sudah lulus training selama bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu semua perbuatan baik kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi barokahnya. Bahkan barangkali di antara kita ada yang mendapatkan Lailatul Qadar. Sehingga ketika Aidin wal faizin, jadi kita kembali kepada fitrah kita kembali iftar kita lagi, berbuka lagi di siang hari, dan kita termasuk al-faizin, orang-orang yang beruntung, yang menang melawan hawa nafsu. Sehingga kita kembali ke yaumin waladathu ummu, seperti baru dilahirkan dari perut ibu, dosa kita diampuni. Nah, bagi orang mukmin, diampuni dosa itu adalah kenikmatan yang paling besar. Karena kita berbuat baik sekian banyak itu nanti juga akan ditimbang dengan perbuatan buruk kita. Kalau perbuatan buruk kita ini lebih banyak daripada perbuatan baik kita akan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak diampuni masuk neraka dulu. Kalau matinya masih mati membawa iman baru masuk surga. Tapi dengan cara diampuni, meskipun kebaikan kita kecil, Allah Subhanahu wa taala langsung masuk kita kepada surganya. Dan tentu lebih dari itu tingkat keimanan kita dengan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lebih dekat, tambah dekat, dan kita selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kenikmatan bagi orang yang beriman karena kita akan selalu rindu kepada Allah dan merasakan kehadiran Allah. Maka pada saat kita kembali pada kefitrian kita ini merasa diampuni. Hanya tinggal satu sekarang, dosa antar manusia. Antar manusia ini kita tidak diampuni kecuali orang yang disalah ya, orang-orang yang kita zolimi itu memberikan maaf kepada kita. Maka kita ada tradisi maaf-maafan. Ini banyak orang yang salah nih memaknainya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dianggap terjemahannya itu dua hal yang berbeda gitu ya. Mohon maaf lahir dan batin beda, dan minal aidin wal faizin adalah ungkapan kita kembali kepada jati diri kita, kembali kepada cara hidup kita, yaitu makan siang, iftar lagi. Kemudian faizin adalah menang karena kita sudah melewati training Ramadan selama 1 bulan ini, dan insya Allah tingkat kita keberimanannya akan naik, tingkat kepedulian kita akan lebih naik, dan juga tingkat spiritualnya kita juga akan lebih naik. Masya Allah, Kiai. Jadi memang artinya saling bermaafan di Hari Raya Idul Fitri ini adalah perintah dari Allah dan juga Rasulnya untuk manusia saling bermaafan antar manusia, seperti itu. Kita kan ada tanda-tanda keimanan, dan keimanan itu bisa naik bisa turun. Kemudian orang yang berpuasa itu untuk mencapai takwa, muttaqin, untuk mencapai kepada ketakwaan, la'allakum tattaqun. Nah, di antara ciri-ciri bertakwa itu alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi dalam konteks interaksi dengan sesama manusianya, dengan masyarakat, itu ada 3 untuk menjadi indikasi orang bertakwa. Yang pertama, orang yang berinfak secara stabil, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan seret, dia tetap berinfak, berbagi dengan yang lain, ada kepedulian. Tidak hanya soal harta, tapi juga kepedulian, perhatian, merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita, dirasakan oleh yang lain, membangun kebersamaan, bahkan bukan hanya sesama muslim, sampai lintas agama pun kita membangun kebersamaan, lintas etnis kita dibangun persatuan. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha, mampu mengelola emosi. Bukan tidak emosi, semua orang punya emosi. Tetapi bagaimana emosi menjadi energi. Kalau kita dimaki orang itu bukan kita meledak-ledak langsung bikin destruktif, enggak. Tapi dijadikan potensi untuk membuktikan bahwa kita adalah bisa lebih baik daripada yang dihina orang.
Kemudian yang ketiga ada wal afin anin nas, pemaaf bagi orang lain. Jadi kita ini tanpa dimintai maaf sebenarnya kita udah memaafkan kepada orang lain. Tanamkan dalam diri kita, sudah tidak ada orang yang berdosa buat saya, tidak ada lagi orang yang punya ganjalan dengan saya. Semua orang kita maafkan tanpa meminta maaf. Apalagi memang momennya kita menjadi maaf-maafan. Dan ini sudah tradisi Rasulullah SAW. Pada Idul Fitri Rasulullah itu berkunjung kepada rumah-rumah sahabat. Silaturahmi. Silaturahmi. Lalu keutamaan dari ukhuwah ini, silaturahmi antar umat Islam ini apa saja sih, Kiai? Di dalam hadis itu disebutkan man arada ayyub satulahu fi rizqi aw sa'alahu fi asyari falyasil rahimah. Kalau kepengen rizkinya itu dilebarkan, diluaskan oleh Allah. Kemudian umurnya banyak manfaatnya, banyak pengaruhnya, banyak memberikan efek baik pada orang lain, falyasil rahimah, maka silaturahim. Bagi kita rizki itu kan bukan hanya harta. Dalam Islam itu yang sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Azhar, yang pertama rizki paling tinggi adalah keimanan. Iman kepada Allah kita punya pegangan dunia dan nanti juga mengantarkan kebaikan dan keselamatan di akhirat. Itu nikmat paling tinggi. Nikmat yang kedua adalah pergaulan, keluarga, istri, anak, tetangga, saudara, teman, mitra yang baik-baik itu adalah nikmat. Coba kalau kita punya bisnis, punya teman baik pasti cepat. Nah, tapi ketika bisnis saja ketemu dengan teman yang culas, kita bisa bangkrut. Begitu juga dalam keluarga, kalau punya pasangan kita yang tidak baik, mungkin kita bukan malah menikmati dalam keluarga, malah menjadi dirundung kesedihan. Itu nikmat yang kedua. Nikmat yang ketiga adalah kesehatan. Coba kita kalau dengan sehat, apa saja akan bisa nyaman. Nah, yang keempat baru itu adalah harta. Harta yang kita miliki itu adalah nikmat. Jadi nikmat harta itu yang paling bawah dari urutan nikmat itu. Nah, kalau kita kepengen dapat rezeki itu maksimal, maka silaturahim. Dan inilah di momen Idul Fitri ini, di momen Lebaran ini ya momennya untuk saling bersilaturahmi, karena memang nikmat dan keutamaan dari silaturahmi ini ada 4 yang bisa didapatkan setiap umat Islam di dalam Lebaran ini ya. Rizkinya itu rizkinya. Makanya kita ada tradisi mudik. Tradisi mudik itu kan memudahkan. Kalau saya ini dari Madura, kemudian kakak saya ada di Lumajang, ada di Surabaya, ya. Kemudian saya dari Jakarta. Ketika pulang itu bisa langsung silaturahim. Kalau datang satu-satu kan jauh. Begitu juga anak saya dengan anak mereka, dengan sepupunya, dengan saudaranya menjadi pertemuan. Dan itu disebutkan auyun sa'alahu fi asyari, juga bisa memperpanjang umur. Artinya dengan kita banyak silaturahim kan banyak jaringan. Jadi kalau kita bicara provider ya, kira kita jaringan dengan kartu kita, kan mana yang jaringan lebih bagus itu kan lebih baik. Bahkan kita ini juga untuk maksimal bagaimana kita berkarir, apalagi politik, itu saya pikir jaringan, bisnis adalah jaringan. Nah, dengan cara kita membangun silaturahim adalah membangun jaringan, itu juga memperpanjang umur. Bukan berarti nggak mati-mati, tetapi kita ini banyak memberi pengaruh kebaikan dan memberikan nilai baik kepada yang lain. Masya Allah, tabarakallah. Jadi memang bukan hanya sekedar berkumpul, bukan hanya sekedar silaturahmi, tetapi juga banyak sekali keutamaan-keutamaan yang didapat dari momen bersilaturahmi itu ya, Kiai. Tapi juga yang jadi pertanyaan saya nih, Kiai, ini kan momen Lebaran ini jadi ajang untuk bermaafan. Artinya memang insya Allah tidak ada masalah lagi antar manusia yang memang sebelumnya terjadi. Lalu apakah memang di dalam Islam ini mengajarkan bahwa jika ada masalah di dunia ini harus diselesaikan karena ini akan dibawa sampai ke akhirat, Kiai? Ya, jadi kita ini kalau dosa antar manusia, kemudian kita pernah menzalimi orang, lalu kita nggak minta maaf, Allah nggak memaafkan. Dan kalau itu tidak dimaafkan oleh orang itu bisa saja kebaikan kita tuh pindah ke dia. Kalau kebaikan kita sudah habis, keburukan dia yang pindah sama kita. Maka kita ada istilahnya tuh fal yuhallil, bahasanya ada hadis fal yuhallil, minta halal. Lalu kita ada tradisi namanya halal bihalal. Jadi tradisi halal bihalal itu ada dalilnya, fal yuhallilhu, maka minta halal lah kalau ada kezaliman di antara kita. Sehingga di akhirat nanti juga dibawa kalau kita tidak mendapatkan maaf dari yang lain. Oleh karena itu kita maaf-maafan itu menjadi tradisi. Tradisi itu yang sebenarnya spiritnya adalah religi, keimanan, keagamaan. Di Indonesia kan banyak religi itu yang dibalut dengan tradisi, sehingga orang tuh nggak merasa sebenarnya dengan bahwa itu ada pelaksanaan agama, bahkan dianggap tradisi saja. Contoh umpamanya kemarin selama Ramadan kita aktif dengan buka puasa bersama.
bersama itu bukan hanya sama berpuasa, yang nggak puasa pun ikut buka puasa loh. Bahkan beda agama pun ikut buka puasa bersama. Padahal itu spiritnya manfaat shaiman kana lahu mislu ajri la yanqus min ajrihi syai'a. Kalau orang ngasih buka puasa, maka dia mendapat pahalanya puasa tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, caranya dengan apa? Mengundang. Kalau ada 100 orang yang diundang, hari itu dia dapat pahalanya 100 orang yang berpuasa. Nah, tapi kita jadiin tradisi, sekaligus silaturahim, bahkan bisa dipakai untuk mencairkan suasana. Nah, ini juga yang jadi pertanyaan nih, Kiai. Selain memang bersilaturahmi, bermaaf-maafan, kembali ke nol, kembali ke suci gitu ya, kembali ke fitrah, apalagi yang bisa dilakukan warga muslim di seluruh dunia ini, khususnya di Indonesia ini, untuk bisa memaksimalkan dan juga bisa memanfaatkan Hari Raya Idul Fitri ini semaksimal mungkin gitu, selain mungkin sholat id di awal kan ibadah, terus juga silaturahmi juga sebagian dari ibadah apa lagi Kiai yang bisa dilakukan? Ya tentu kalau dalam Al-Quran disebutkan walitukmilul iddata walitukabirullah ala ma hadakum. Jadi kita ini setelah menyempurnakan puasa Ramadan kemudian kita bertakbir. Makanya kan ada tradisi Allahu Akbar itu takbir. Bahkan semalam itu kan ada yang tradisi takbir keliling menjadi tradisi di kampung-kampung itu. Tentu baca bacaan yang lain, tapi ada tradisi lain adalah berkunjung itu silaturahim. Selain berkunjung kita ziarah kubur juga. Ya, kita punya tradisi namanya mudik. Orang yang mudik itu bukan sekedar mudik, jangan sampai flexing ya, tapi artinya kayak menunjukkan keberhasilan di perantau, jangan. Jadi memang pulang bagaimana napak tilas. Niatnya untuk silaturahmi. Silaturahim dan napak tilas. Kalau saya pulang ke kampung itu merenungi masa kecil saya, kadang-kadang datang inspirasi-inspirasi baru. Minimal menaikkan rasa syukur kita kepada Allah. Masya Allah. Ya kalau saya dari kampung, lalu saya ke kota, bisa menyelesaikan pendidikan, itu alhamdulillah umumnya kita napak tilas. Kemudian ingat pesan-pesan orang tua. Karena mungkin orang tua saya sudah meninggal, sehingga saya ingat pesan-pesan apa dulu masih masa kecilnya, harapan orang tua. Karena bagian dari berbakti kepada orang tua, selain kita mendoakan orang tua, itu adalah infadu ahdihima, artinya melaksanakan cita-cita kedua orang tua. Sehingga pesan-pesan itu bisa kita ambil. Nah, ketika nyampe di kampung mungkin kita juga merenungkan. Dulu mungkin ada quote-quote bahasa sekarang, bahasa-bahasa peribahasa yang ada di kampung, yang itu bisa menguatkan tradisi kita dalam kehidupan ini tetap terpelihara, tidak lupa daratan. Nah, kan banyak orang ketika merantau lupa daratan. Yang nggak merantau barangkali bisa menjadi renungan ya. Kalau keluarga masih ada, Ramadan yang akan datang, Lebaran yang akan datang belum tentu masih ada lagi. Sehingga kita bisa lebih banyak ya bertemu dengan orang tua, melepas rindu, dan kalau bisa lebih banyak berbakti kepada orang tua. Iya, Kiai, ini menarik juga. Kiai tadi sempat katakan bahwa memang ini jikalau orang tua yang sudah meninggal, misalnya tadi Kiai juga sampaikan bahwa orang tua Kiai sudah tidak ada gitu ya. Ini bagaimana momen untuk berminta maaf dengan orang tua yang sudah tiada, ini apa yang bisa dilakukan? Ya kita kan masih ada cara. Ketika ada pada zaman Rasulullah SAW, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, gimana cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua sementara orang tua saya sudah meninggal ya Rasulullah? Hal baki alayya syai'un abarru alaihima qabla mautihima ba'da mautihima. Terus gimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Yang pertama adalah addu'a lahum. Mendoakan kepada kedua orang tua kita. Yang kedua al-istighfaru lahuma, membacakan istighfar. Kemudian wa infadu ahdihima, melaksanakan terhadap apa yang menjadi komitmen yang akan jadi cita-cita pesan-pesan orang tua kita. Wa ikramu sadiqihima, memuliakan teman-teman bapak orang tua kita. Jadi datang ke kampung, dulu ini loh temannya bapak saya, ini loh umpamanya dulu tempat pengabdian di sekolahnya bapak saya dulu, umpamanya kalau umpamanya punya sekolah atau bekerja, itu wa ikramu sadiqihima. Yang tadi wa silaturahim alladzi la ilaha illa bihima, mensilaturahim, di mana silaturahim dengan orang tua itu artinya kita silaturahim terhadap seluruh sanak famili dari bapak dan dari ibu kita. Keluarga. Itu bentuk ya bakti, dan bakti itulah bagian dari minta maaf barangkali ada yang salah-salah kepada orang tua. Pasti banyak salahnya. Semua amalannya tetap bisa dilakukan ya, bisa walaupun memang sudah tiada orang tersebut yang kita maksud untuk meminta maaf gitu ya Kiai. Ya. Lalu Kiai terakhir ini singkat saja, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia di momen Hari Lebaran hari ini? Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.
mohon maaf lahir dan batin, kullu amin wa antum bi khair mil aidina wal faizin. Mari kita gunakan momentum Lebaran itu benar-benar untuk kita bahagia. Bahagia dengan keluarga kita, bahagia dengan diri kita, bahagia atas capaian training Ramadan yang kita laksanakan, sehingga kita kembali kepada diri kita yang sebenarnya yang fitrah. Dan jangan kotori lagi. Dan tunjukkan suasana Ramadan itu terus sampai 11 bulan dengan cara puasa sunnah. Seperti Senin Kamis, hari-hari baik, itu laksanakan refleksi terhadap suasana Ramadan. Dan ketika kita sudah bertobat, jangan jadi tobat sambal, mengulangi kembali. Dan kita masih bisa terus silaturahim dengan keluarga kita yang masih hidup, dengan cara kita bertemu, maaf-maafan, membantu. Dan kepada orang tua kita yang sudah meninggal, kita sambung dengan doa, istighfar, dan melaksanakan ya komitmen kita dari orang tua kita. Mudah-mudahan di Lebaran ini Lebaran yang membahagiakan, dan kita sampai di Lebaran yang akan datang. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih atas bincang-bincangnya, atas informasi yang luar biasa ini, menambah ilmu keislaman kita semua. Semoga saja. Terima kasih Kiai Khalil Nafis, Ketua MUI yang sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.